konteks sama kontennya itu bisa sama sekali berbeda. Bisa berubah. Ya. Kalau fiasko. Jadi awal mulanya saya tertarik ke bidang arsitektur itu waktu saya sekolah SMA di Madiun. Saya sering main ke rumah kakak di Surabaya. Nah di Surabaya waktu itu sedang gencarnya pembangunan rumah-rumah yang dibangun oleh kontraktor Belanda, antara lain Tiken, AIA, dan sebagainya. Ya. Selain itu di SMA saya juga sudah diajari dulu menggambar perspektif oleh guru menggambar saya gitu. Masuk ITB karena waktu itu satu-satunya sekolah arsitektur di Indonesia ya cuma di ITB. Tahun 58, lulus tahun 64 ya. Jadi dosen-dosen ITB yang senior waktu saya masih sekolah itu Profesor Insinyur Van Romon, Profesor Insinyur Heinz, terus Hunziker, terus Kopainih, Natmesnih, semuanya orang bule semua. Kuliahnya bahasa Inggris semua. Pak Suyudi dulu ya dosen saya. Jadi waktu saya lulus tuh yang sidang tugas akhir tuh ya Pak Suyudi antara lain yang menguji. Yang ditekankan itu arsitektur tropis waktu di sekolah di ITB itu. Arsitektur tropis. Jadi gaya apa saja, apakah dari Corbu, apakah dari Oscar, apakah dari Mies van der Rohe, harus disesuaikan dengan iklim tropis. Jadi supaya dibedakan bangunan di iklim tropis lembab dengan bangunan di Eropa atau Amerika yang iklimnya dingin gitu. Harus tampil beda gitu, jangan disamakan gitu. Kalau arsitek-arsitek yang didikan Belanda, walaupun bukan lulusan universiter, itu sudah ada antara lain Pak Silaban, Pak Darsono, terus Pak Abikusno Suyoso dan sebagainya. Kemudian yang lulusan ITB ini yang lulusan universiter gitu. Jadi kemudian ya kesempatan masih langkanya arsitek, kemudian saya dapat proyek-proyek di Sunan Gresik yang barangkali ini contohnya, ini gambar perspektif yang dulu itu berwarna, tapi karena zaman itu belum ada foto warna jadi kelihatannya hitam putih. Ini laboratorium Sunan Gresik setelah jadi gitu. Waktu itu di Indonesia masih langka loh, yang namanya arsitek itu langka. Jadi begitu ada lulusan-lulusan arsitek dari ITB itu kemudian dicari orang untuk merancang bangunan-bangunan gitu. Itu riwayatnya begitu. Jadi dulu itu arsitek dicari orang, dicari proyek gitu. Jadi dari beliau-beliau itu yang masuk sebagai pegawai negeri duluan adalah Pak Jelantik dan saya gitu. Kemudian rektor membuat surat keputusan pembentukan panitia pendirian Fakultas Teknik Arsitektur ITS. Ya, dengan adanya penampilan tropisnya itu dengan penahan sinar, sunscreen ya.
Kalau yang ini proyek yang tidak dilaksanakan ini juga penahan sinar. Kalau yang di Guesthouse Cepu ini dengan tuturan atap yang lebar. Jadi karena tidak bertingkat maka tuturan atap lebar. Ini Guesthouse Perhutani Cepu, tamannya. Ini taman kanak-kanak di Randu Blatung juga menggunakan tuturan atap yang lebar gitu. Jadi prinsip tropis itu ya tuturan atap lebar untuk melindungi dinding dan jendela dari sinar matahari, atau kalau bangunan bertingkat dengan penahan sinar itu, sunscreen gitu. Pertama kali ini tadi ya laboratorium semen gresik, kemudian Guesthouse Perhutani di Cepu, kemudian taman kanak-kanak di Randu Blatung, juga taman kanak-kanak Perhutani di Cepu, kemudian ada Guesthouse di Rembang Perhutani, ada Guesthouse lagi di Jatirogo Perhutani, kantor Perhutani Jatirogo, kemudian Wisma Foresta yang di Tretes ya, kemudian lagi gedung Perhutani, gedung kantor direksi Perhutani yang dibongkar diganti gedung kaca yang sekarang itu, kemudian lagi beberapa bangunan gardu induk PLN di Madiun dan Malang Selatan. Kemudian ada lagi Pasar Atom. Kemudian gedung Universitas PGRI Adibuana yang di Waru. Ada lagi ruang gedung operasi mata di Rumah Sakit Mata Undaan Kulon. Ada beberapa proyek yang saya rancang tapi tidak dilaksanakan. Di semula sebetulnya Pasar Atom itu akan dibangun oleh investor dari Singapura, dan pada waktu itu pondasi sudah dipancangkan, sudah ditanam. Tapi kemudian kerjasama antara PT Perusahaan Plano dan Singapura itu terputus. Sehingga terus saya merancang berdasarkan pondasi yang sudah tertancap gitu. Sebetulnya Pasar Atom ini dulu dirancang 3 lantai. 3 lantai. Sekarang kan 4 lantai. Atas ditambah food court itu ya, dulu food court itu nggak ada, jadi itu tambahan. Tapi memang cara beban itu tidak masalah karena dulu dirancang atap itu untuk parkir mobil gitu. Jadi dulu dipertimbangkan karena mencari tanah untuk lahan parkir itu tidak mudah, maka atap dimanfaatkan untuk parkir gitu. Dan Pasar Atom itu pada waktu awal itu tidak tertutup semua seperti ini. Dulu ada toko-toko yang terbuka, jadi sifatnya itu hanya vitrin yang tidak pakai rolling door, sehingga sebetulnya dulu itu udara itu bebas bisa lewat secara enak, ventilasi alami gitu. Mentras itu sebetulnya suatu perusahaan yang memasok bahan pangan kalengan untuk tentara. Jadi ini kan dibangun di pabrik beras itu loh. Belakangnya gedung ini pabrik beras. Jadi maksudnya beras itu mau diolah, dimasak, dimasukkan kaleng untuk dikirim ke
ke tentara-tentara yang sedang bertugas jauh dari kota gitu. Nggak tahu persis ya, tapi kira-kira dulu dipakai hanya tidak begitu lama. Jadi setelah bangunan ini dibangun, kemudian ada perubahan politik sehingga kemudian barangkali PT Mentras tidak dipakai lagi oleh pemerintah. Pusat penelitian semen ya. Di bawahnya dulu tempat parkir. Jadi satu box yang dipikul oleh kolom berbentuk V gitu. Ini kan ruang auditorium gitu di bawahnya itu ya. Dengan bentang 12 meter. Nah, maksud saya waktu itu bentang 12 meter itu masih termasuk bentang yang relatif panjang. Jadi supaya baloknya tidak terlalu besar, maksudnya digantung ke atas, tengahnya digantung, disebar bebannya, ditarik ke atas. Jadi balok yang 12 meter itu dipikul oleh kolam tepi dan tengahnya digantung ke atas. Maksud saya begitu dulu. Dengan pertemuan tebu. Sebenarnya bangunannya ini bangunan lama, kemudian tampaknya direnovasi gitu aja. Tapi karena fungsinya masih gedung pertemuan gitu. Kalau bangunan tidak bertingkat masih mungkin talang dimasukkan kolom karena besi kolom, besi balok tidak terlalu rapat. Kalau bangunan sudah bertingkat itu tidak mungkin lagi talang masuk kolom karena pembesian kolom, pembesian balok itu rapat sehingga nggak bisa ditembus oleh talang. Ya barangkali yang dianggap istimewa oleh para lulusan baru itu ya pasar atom yang tangganya tangga layang itu ya. Itu sebenarnya prinsipnya sederhana sekali. Jadi kalau tangga layang kan bentuknya seperti ini. Jadi tangga bawah ini mengalami gaya tekan, tangga yang atas mengalami gaya tarik. Gitu aja. Kemudian bordesnya itu nanti merupakan cantilever yang dicepit di sini. Kemudian ada gaya sobek, gaya lintang yang besar, nanti diatasi dengan penulangan untuk mengatasi gaya lintang. Itu prinsipnya sederhana sekali. Jadi pemikiran pada waktu itu pengalaman sehabis Pasar Turi terbakar. Nah, Pasar Turi yang di depan hidungnya kantor PMK kok nggak bisa mengatasi kebakaran Pasar Turi. Terus Pasar Atom timbul pemikiran kalau gitu lebih baik di Pasar Atom diberikan persediaan air yang banyak di atas, sekaligus bisa difungsikan sebagai kolam renang. Dan kebetulan di daerah situ juga belum ada kolam renang di daerah Surabaya Utara itu. Jadi prinsip konoida itu suatu busur. Jadi secara matematiknya aja, ya, busur dan garis lurus. Nah ini ditarik garis-garis yang sejajar pada suatu bidang tertentu di luar. Jadi sebetulnya ini suatu tempat kedudukan dalam istilah matematik ya, tempat kedudukan garis-garis lurus yang menghubungkan satu garis lurus dan satu lengkungan. Ini prinsipnya konoida. Hiperbolik paraboloid
hiperbolik parabolik itu suatu tempat kedudukan juga. Garis-garis yang menghubungkan dua garis yang bersilangan. Ini dua garis bersilangan. Ini dihubungkan oleh garis-garis lurus. Yang sejajar dengan satu bidang tertentu. Bukan ini anunya, bagaimana bidangnya itu terbentuk gitu. Ya, sekaligus bisa sebagai arah tulangnya bisa dibuat seperti ini. Kalau tulangnya itu mestinya silang, ya. Ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini, ya. Silang. Seperti yang kemarin saya perlihatkan di pondasi masjid petrokimia itu. Jadi ini namanya hiperbolik parabolit. Hiperbolik. Parabolit. Eksperimen arsitek yang eksperimen struktur itu yang mempengaruhi saya antara lain Felix Candela di Meksiko yang banyak menggunakan atap hiperbolik parabolit dari beton bertulang. Dengan plat beton yang tipis bisa membuat atap yang lebar-lebar gitu, dan tulangan yang ringan gitu. Itu yang struktur. Kemudian kalau di semen Gresik ini ada busur, ini juga inspirasinya dari karya arsitektur di Eropa, kalau nggak salah Corbu yang pernah menggunakan busur ini untuk mendukung suatu ruang pertemuan yang luas gitu. Nah, kemudian di sini kelihatan bentuk yang box disanggah oleh tiang V gitu. Ini juga pengaruh dari arsitektur modern waktu itu. Box dipikul oleh V. Kalau yang di belakang ini juga ada. Nah, ini juga perhutani di Jalan Genteng Kali ini juga bridge-nya box yang dipikul oleh tiang-tiang. Di atap tempat masuk ini saya juga menggunakan shell namanya conoid shell. Conoid shell itu satu busur dan satu garis yang dihubungkan oleh garis-garis lurus itu. Jadi waktu saya sekolah itu kan masih zaman arsitektur modern ya, dengan arsitek tokoh-tokoh arsitek yang terkenal itu Corbusier, Oscar Niemeyer, kemudian Marcel Breuer, lagi Mies van der Rohe dan sebagainya. Nah, saya waktu pertama kali mendesain ini terpengaruh oleh Oscar Niemeyer gitu.